tinggi, membuat negara-negara penghasil minyak, salah satunya Indonesia, mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Pada awal 1970-an sampai 1980-an, Indonesia mengalami penurunan karena harga minyak mentah dunia melonjak tinggi akibat krisis energi global. Selanjutnya, mengapa disebut sebagai fenomena oil boom? Karena adanya ledakan besar dalam waktu yang singkat yang dihasilkan dari kenaikan harga minyak dunia. Dan karena saat itu Indonesia menjadi salah satu anggota OPEC serta salah satu pengekspor minyak. Selanjutnya, jumlah tambang di Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, teman-teman semuanya perlu kita ketahui pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, jumlah pertambangan tidak tercatat dalam bentuk seperti sistem ekonomi daerah saat ini, melainkan terkonsentrasi pada ratusan kontrak besar yang dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat. Meski pada masa Orde Baru, meski jumlah tambang pada masa Orde Baru jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, skala operasional dan produksi pada masa itu terutama minyak dan emas menjadi yang tertinggi pada pasar dalam sejarah dunia. Persebaran tambang minyak di Indonesia pada masa Orde Baru, persebaran tambang minyak di Indonesia berpusat di bagian barat dan dikelola melalui skema kontrak bagi hasil dengan Pertamina sebagai pemegang kendali utama dengan produksi puncak mencapai 1,72 juta per barrel per hari pada tahun 1977. Selanjutnya, wilayah persebaran tambang minyak di Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama ada Sumatera. Sumatera menjadi penyumbang terbesar dengan ladang minyak di Riau yang mencakup ladang minyak raksasa seperti Minas dan Kulit. Selanjutnya ada Sumatera Selatan, berpusat di wilayah sekitar Pelabuhan dan Sungai Berok yang juga menjadi lokasi kilang minyak besar dan yang di Aceh yang berpusat di Aceh. Selanjutnya ada Kalimantan Timur menjadi basis produksi vital di wilayah tengah Indonesia dan ladang-ladang lepas pantai Makassar. Selanjutnya ada Laut Jawa. Di lepas pantai utara Jawa dan di sekitar selanjutnya ada Laut Jawa, eksplorasi masif di offshore Northwest Java dan Cepo. Selanjutnya ada Kepulauan Natuna. Pengembangan ekstensif untuk minyak dan gas lepas pantai. Yang terakhir ada Papua Barat. Meskipun volume lebih kecil dibandingkan Sumatera, wilayah Sorong dan Polong menjadi titik produksi penting di timur Indonesia. Selanjutnya, keuntungan oil boom bagi Orde Baru. Keuntungan oil boom bagi Orde Baru sangat besar karena memberi tambahan pemasukan negara dalam jumlah yang luar biasa. Dengan melimpahnya devisa dari minyak, pemerintah dapat membiayai pembangunan infrastruktur seperti pendidikan, kesehatan, dan program sosial pada pangkat lainnya. Selain itu, menurut saya, kekayaan minyak yang didapat pada masa Orde Baru mendorong pertumbuhan ekonomi pada masa itu, sehingga legitimasi Soeharto semakin kuat. Jadi, oil boom menjadi semacam modal besar bagi Orde Baru untuk menjaga stabilitas dan memperkuat kekuasaan. Selanjutnya, keuntungan minyak dan barang tambang pada masa Orde Baru. Keuntungan dari sektor minyak dan barang tambang pada masa Orde Baru merupakan tulang punggung utama pembangunan nasional. Puncaknya pada saat periode oil boom tahun 1970-an, sektor ini menyumbang hingga 80% dari total penerimaan ekspor Indonesia. Dan yang terakhir, mengapa oil boom gagal membawa Indonesia maju? Salah satu penyebab utama kegagalan ini adalah ketergantungan Indonesia yang sangat besar pada sektor minyak. Ketika pendapatan dari minyak mengalir deras, pemerintah tidak melakukan diversifikasi secara serius. Sektor-sektor lain seperti pertanian, manufaktur, dan industri kreatif tidak berkembang dengan optimal. Akibatnya, saat harga minyak dunia anjlok pada awal 1980-an, ekonomi Indonesia langsung terpuruk. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa oil boom memang memberi peluang dan mendorong pertumbuhan
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk sejenak marilah kita kembali ke tahun 1993. Kira-kira peristiwa besar apakah yang terjadi pada tahun tersebut dan masih memiliki dampak sampai saat ini? Saya, Alia Rifa, sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menceritakan salah satu tokoh paling bersejarah di Indonesia. Namun berbeda dengan para pahlawan lainnya, ia tidak memiliki jabatan, tidak memiliki kekuasaan, tidak pula gugur dalam medan perang. Melainkan ia adalah seorang guru wanita di Indonesia yang berjuang dalam bentuk keadilan dan luar rela yang bermanfaat. Dan inilah Marsina, simbol perjuangan buruh dan keadilan sosial 1993. Melalui presentasi ini, kita semua bisa mengetahui bagaimana sulitnya Marsina dalam berjuang untuk keadilan semasa hidupnya serta menemukan keadilan atas kematiannya. Memasuki tahun 1993, di mana Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang dewasa serta kebijakan pembangunan di era Orde Baru pada masa pemerintahan Bapak Presiden Soekarno. Meskipun juga sempat mengalami inflasi yang tinggi. Namun sayangnya, pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan perbaikan kesejahteraan yang signifikan, sehingga hal tersebut memicu aksi bagi sang pahlawan buruh Marsina. Jadi siapa mahasiswa Marsina itu? Bagi teman-teman, di sini saya sudah melahirkan segala biografi mengenai Marsina. Teman-teman bisa baca dan pahami terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan pembahasan di sini. Saya beri waktu dulu teman-teman belajar dari seputaran biografi mengenai Marsina yang telah saya temukan dan saya pelajari, saya menilai bahwasanya sifat kepemimpinan dan kepribadian Marsina telah terbentuk sejak usia dini. Hal inilah yang menjadi landasan bagi aksinya menjadi kelompok buruh di perusahaannya, di mana ia dengan sangat tegas semua rekan-rekannya yang tak ada diperlakukan tidak adil di perusahaan. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Marilah kita mengenal dan mengenal akan perjuangan Marsina. Teman-teman bisa baca poin yang pertama, pemimpin aksi pemogokan buruh. Mulai ceritanya pada tanggal 3 Mei 1993, para buruh di PT CPS yang dipimpin oleh Marsina memulai aksi pemogokan kerja. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan beberapa perusahaan di Jawa Timur, khususnya PT CPS tempat Marsina bekerja, menolak untuk pelaksanaan pemilihan gubernur melalui surat edarannya yang berisikan bahwasanya kepada para pengusaha untuk menaikkan kesejahteraan karyawannya dengan menaikkan gaji sebesar 20% dari pokok. Dia bahwa Marsina menuturkan bahwasanya manajemen PT CPS hanya akan menaikkan gaji
2.250 per hari. Kemudian tentang yang kedua, bahwasanya pihak perusahaan tidak boleh melakukan intimidasi, mutasi, serta memphk karyawannya setelah aksi mogok kerja. Nah, singkatnya kesepakatan pun terjalin antara pihak perusahaan dengan para buruh di PT CPNS dalam surat persetujuan bersama. Kemudian yang ketiga yaitu pembelaan nasib rekan-rekan buruh. Nah, memasuki puncaknya pada tanggal 5 Mei 1993, ke-13 para buruh ini yang melakukan perundingan reklamasian dan satu rekannya dipanggil ke Polisi Sidoarjo dan diminta untuk melakukan pengunduran diri dengan alasan sudah tidak ditemukan oleh pihak perusahaan. Meskipun awalnya sempat menolak, 13 para buruh ini mendapatkan intimidasi dan mutasi dari aparat militer yang membuat mereka pun akhirnya menyerah. Mereka pun akhirnya menandatangani surat pengunduran diri tersebut dengan mengisi identitas diri mereka dan mendapatkan uang pesangon juga prosedur resmi. Hal inilah yang semakin mengusik rasa solidaritas Masina. Emosi Masina pun memuncak ketika tahu bahwa rekan-rekannya dipaksa untuk melakukan pengunduran diri. Ia pun segera meminta surat salinan pengunduran diri tersebut dan surat kesepakatan dengan manajemen PTPN. Sebab dalam surat kesepakatan itu 12 poin telah diterima, termasuk poin yang berisikan bahwasanya pihak perusahaan tidak boleh melakukan intimidasi, mutasi, serta memphk karyawannya setelah aksi mogok kerja sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, pada kala itu masing-masing menyatakan bahwa dirinya akan menuntut Kodim dengan bantuan saudaranya yang ada di Surabaya. Oke, lanjut ke slide yang ketiga. Sekarang mari kita membahas akan film Masina dan berujung pada kehilangan nyawa. Teman-teman baca juga yang pertama. Nah, teman-teman, hari yang sama pada tanggal 5 Mei 1993, Masina pun dikabarkan hilang. Pada saat itu tidak ada yang tahu akan kapan pastinya Masina dan tetapi keberadaannya. Nah, kemudian setelah dikabarkan hilang pada tanggal 5 Mei 1993, Masina pun ditemukan dinanti pada tanggal 8 Mei 1993 dengan keadaan tidak bernyawa dalam kondisi jasad yang sangat mengenaskan. Hasil otopsi menunjukkan kekerasan fisik yang sangat berat pada jasad Masina yang aktif dengan adanya penganiayaan dan pemerkosaan yang pada akhirnya membuat saya menilai bahwasanya kasus kematian Masina ini kemungkinan besar dilatari oleh motif dendam dari sang pembunuh. Teman-teman, sebagai penulis artikel sekaligus pemateri pada presentasi ini, saya memiliki dua alasan kuat mengapa saya meyakini bahwasanya kematian Masina ini kemungkinan besar didasari oleh motif dendam dari sang pelaku pembunuh. Berikut yang menjadi alasan saya. Bisa teman-teman baca poin yang pertama. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwasanya jasad Masina ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993, 3 hari setelah kejadian kemarin. Saya meyakini bahwasanya kematian Masina ini masih berkaitan erat dengan aksi demonstrasi yang dilakukan pada tanggal hari lalu. Situasi dan kondisi pada saat itu masih memanas, sehingga sangat berkemungkinan adanya pihak yang menyatakan terhadap pembunuhan Masina tersebut. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya Masina ini merupakan seorang aktivis buruh yang sangat vokal dalam menyuarakan aspirasinya. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, dari berbagai sumber yang telah saya dapatkan, menurut hasil visum kedua oleh Dr. Supomo di Surabaya yang menyatakan bahwasanya adanya tulang selangkangan, tulang yang serta tulang kemaluan Masina yang patah serta hancur berkeping-keping, juga adanya luka sepanjang 3 cm di bagian alat kelaminnya dan adanya pendarahan di dalam rongga perut. Hal tersebut mengindikasikan kekerasan yang sangat keji pada Masina diakibatkan dari adanya motif dendam. Karena jika bukan dari motif tersebut, untuk apa Masina disiksa dengan sangat brutal hingga jasanya berakhir dengan luka. Oke, lanjut argumennya. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini mari kita membahas dan mengusulkan bagaimana kasus kematian Masina ini berjalan. Teman-teman, pada kala itu kasus pembunuhan Masina ini menuai sekali banyak perhatian masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan para buruh. Pada saat itu pula, Bapak Soeharto yang merupakan presiden di Indonesia meminta agar kasus kematian Masina ini diusut dengan keras. Atas surat penangkapan, 2 orang militer berbaju preman mencekok 2 satpam serta 7 pimpinan PT CPN. Nah, penangkapan ini dibumbui dengan kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh aparat militer terhadap para pihak PT CPN ini. Semua digeledah paksa dan diseret ke markas Intel dan 5 Brawijaya dan disekap selama 19 hari. Dan anehnya,
singkatnya, pada tanggal 21 Oktober 1993, Ketua Sapam serta 7 pimpinan PKCPS itu diserahkan ke Polda Jatim. Siksaan fisik maupun verbal masih mereka terima di Polda Jatim, namun dalam intensitas yang berbeda. Nah, Ketua Sapam serta 7 pimpinan PKCPS ini itu dituduh sebagai tersangka dalam kasus kematian Marsina. Nah, bisa teman-teman lihat ini foto tersebut merupakan foto dari Marsina. Akhirnya Yudi Susanto pun yang merupakan pemilik di PKCPS akhirnya dijatuhi vonis 17 tahun penjara. Sementara Yedi Parasa di PKCPS dijatuhi vonis 4 hingga 12 tahun penjara. Akan tetapi pada hari itu Yudi Susanto yang merupakan pemilik di PKCPS bersikukuh menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, melainkan hanya kambing hitam dalam kasus pembunuhan Marsina ini. Tapi fonisnya pada tahun 1998, Yudi Susanto pun naik banding ke pengadilan negeri dan dinyatakan bebas. Begitu pula dengan para staf di PKCPS, mereka pun naik banding ke pengadilan tinggi dan dibebaskan dari segala dakwaan atau dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung. Nah, teman-teman, banyak sekali kejanggalan dalam kasus kematian Marsina ini yang seakan menutup fakta terkait pelaku pembunuhan sebenarnya. Saya menduga bahwasanya pihak PKCPS hanyalah kambing hitam dalam kasus kematian Marsina ini, melainkan adanya campur tangan oleh aparat militer dalam kasus pembunuhan Marsina. Hal yang menjadi alasan saya untuk mengungkapkan pendapat tersebut didasari oleh data dari Abdul Muhyiddin Idris sang ahli forensik yang menyatakan bahwasanya penyebab dari kasus kematian Marsina ini bukan disebabkan oleh sedotan benda tumpul, melainkan senjata api yang ditodongkan ke kemaluannya yang akhirnya membuat tulang bisa kulitnya hancur berkeping-keping. Hal ini berarti menurutnya pelaku pembunuhan Marsina adalah seseorang yang memiliki akses senjata api di era Orde Baru. Nah, pertanyaannya, siapa yang memiliki akses senjata api di era Orde Baru selain dari aparat militer? Hal ini juga sejalan dengan kesaksian dari 9 terdakwa PKCPS yang menyatakan bahwa dirinya dipaksa mengaku oleh aparat militer di bawah dari siksaan fisik maupun seksual. Tujuan dari penganiayaan berpin ini adalah agar yang PKCPS mau mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Marsina. Padahal aparat penegak hukum di Brawijaya yang telah membuat skenario palsu menyusun strategi serta eksekusi pembunuhan Marsina. Selain itu, teman-teman, jika kita perhatikan, siksaan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh aparat militer terhadap PKCPS inilah sama halnya dengan kasus pembunuhan Marsina. Nah, alasan lain yang menguatkan argumen saya yaitu adalah pernyataan dari Amnesty International dalam laporannya yang menyatakan bahwasanya tujuan dari persidangan yang melibatkan pihak PKCPS ini adalah dimaksudkan untuk mengaburkan tanggung jawab aparat militer terkait pembunuhan tersebut. Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan dan Marsina. Oke, di slide terakhir, mari kita membahas akan akhir dari kasus Marsina. Nah, tapi teman-teman, meskipun banyaknya data-data yang sudah dijabarkan, bukti-bukti tersebut dianggap masih belum kuat untuk menjadikan aparat militer sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Marsina. Sehingga kasus Marsina sampai saat ini, detik ini, belum masih menemukan titik terang. Akan tetapi, perlu teman-teman ketahui bahwasanya atas perjuangannya Marsina memperoleh beberapa penghargaan, karena sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman baca yang pertama yaitu penghargaan Yahyamin. Nah, penghargaan Yahyamin ini adalah penghargaan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas perjuangannya dalam membela hak asasi manusia. Atas perjuangannya atas peristiwa ini Marsina pun diberikan penghargaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada tanggal 1 Mei. Jika teman-teman sebelumnya bertanya, mengapa pada tanggal 1 Mei kita semua memperingati Hari Buruh? Ini adalah salah satu kunci jawabannya. Nah, dengan adanya peringatan Hari Buruh ini, hal tersebut memperingati kita akan betapa sulitnya perjuangan para buruh dalam mendapatkan hak yang layak, terutama dalam pengupahan. Kemudian yang terakhir yaitu bisa teman-teman baca Marsina resmi menjadi pahlawan nasional pada 10 November 2025 tahun lalu. Nah, meskipun harus menunggu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan gelar ini, tapi setidaknya perjuangan Marsina pun akhirnya diakui oleh negara. Pada saat itu, Marsina diwakili
diikuti oleh kakaknya Mas ini untuk mendapatkan penghargaan tersebut di Istana Negara yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Oke, baik teman-teman, dari seluruh uraian yang telah saya jelaskan kepada kalian semua dalam presentasi ini, saya menyimpulkan bahwasanya Masina merupakan simbol perjuangan buruh dan keadilan sosial di Indonesia. Meskipun perjuangannya berakhir dengan tragis dan kasus kematiannya yang masih menjadi misteri, Masina akan selalu dikenang sebagai pahlawan buruh dan simbol perlawanan atas ketidakadilan di Indonesia. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, dilanjutkan ke materi 3 yang akan disampaikan oleh Lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Larasari. Di sini saya sebagai materi 3. Di sini saya mengangkat judul yaitu kasus munir dalam represi pengembangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Yang pertama ada siapakah itu Munir? Jadi, Munir Saitorik atau biasa dipanggil dengan nama Munir lahir di Malang pada 8 Desember 1990. Ia mendirikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sejak masa kuliah, Munir sudah aktif dalam kegiatan sosial dan advokasi, terutama membela korban pelanggaran hak asasi manusia. Setelah lulus, Munir tidak menjadi karir sebagai pengacara biasa, tapi dia menjadi karir sebagai pengacara publik dan aktivis hak asasi manusia. Ia pernah bergabung dengan lembaga hukum dan kemudian mendirikan KATRAS, yaitu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan. Munir terlibat dalam banyak kasus besar, seperti kasus pencurian aktivis pada tahun 1997 hingga 1998 di Peristiwa Tanjung Priok, serta pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dan Timur Timur. Menurut saya, pernikahan hidup Munir ini menunjukkan identitas yang sangat tinggi karena ia mampu mengedepankan membela suara rakyat kecil dan korban kejahatan. Selanjutnya ada bagaimana karakteristik dan peran Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Oke, sebelum lanjut, di sini ada 4 faktor mengapa Munir diwaspadai oleh Orde Baru. Yang pertama ada membongkar pelanggaran hak asasi manusia negara. Yang kedua ada menggerakkan opini dan kesadaran publik. Yang ketiga, memiliki jaringan nasional dan internasional. Dan yang terakhir ada konsisten, berani, dan tidak bisa dibungkam. Jadi, Munir dikenal karena memiliki kepribadian yang sederhana, berani, tegas, dan tegas dalam menyuarakan kebenaran. Ia tidak takut menghadapi ancaman demi membela pelanggaran hak asasi manusia. Bagi Munir, keberanian melawan ketidakadilan lebih penting daripada rasa takut terhadap risiko pribadi. Peran Munir sangat besar karena ia menjadi wakil suara rakyat kecil dan korban kekerasan negara. Ia juga berani mengungkap pelanggaran aparat militer dan intelijen pada masa Orde Baru, hal yang saat itu sangat tabu. Menurut saya, inilah yang dianggap berbahaya oleh penguasa, bukan karena tindakannya, melainkan karena keteguhan sikap dan keberaniannya membongkar kebenaran. Selanjutnya ada bagaimana kronologi dan proses hukum kasus kematian Munir serta kendalanya. Kasus kematian Munir terjadi pada 7 November 2004 ketika ia meninggal di dalam pesawat dalam perjalanannya menuju Belanda. Hasil otopsi Belanda menyatakan bahwa Munir meninggal karena dosis arsenik mematikan. Pada tahun 2005, Polikarpus Subianto dinyatakan tersangka dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara sebagai pelaku lapangan. Namun, pada tahun 2008, Hasti Pulau Prayogo yang diduga sebagai aktor intelektual dibebaskan karena kurang bukti. Proses hukum dalam kasus ini hanya pelaku lapangan saja yang dihukum sementara. Yang utama tidak pernah terungkap. Kendala utamanya adalah kurangnya transparansi, integritas politik, dan kredibilitas. Oke, selanjutnya ada bagaimana kronologi dan proses hukum kasus kematian Munir serta kendalanya. Kasus kematian Munir terjadi pada 7 November 2004 ketika ia meninggal di dalam pesawat dalam perjalanannya menuju Belanda. Hasil otopsi Belanda menyatakan bahwa Munir meninggal karena dosis arsenik mematikan. Pada tahun 2005, Polikarpus Subianto dinyatakan tersangka dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara sebagai pelaku lapangan. Namun, pada tahun 2008, Hasti Pulau Prayogo yang diduga sebagai aktor intelektual dibebaskan karena kurang bukti. Proses hukum dalam kasus ini hanya pelaku lapangan saja yang dihukum sementara. Secara utama tidak pernah terungkap. Kendala utamanya adalah kurangnya transparansi, adanya dugaan integritas politik, serta kuatnya budaya integritas sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya, mengapa kasus Munir menunjukkan lemahnya hukum di Indonesia dan apa dampaknya? Kasus Munir menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia karena proses hukum hanya menghukum
pelaku lapangan, sementara aktor utama tidak pernah terungkap. Lemahnya transparansi, integrasi politik dan budaya integritas menyebabkan keadilan tidak tercapai. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum menurun, namun sekaligus meningkatkan kesadaran dan semangat masyarakat untuk terus memperjuangkan keadilan. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari kisah Munir, kita dapat mengambil pelajaran bahwa keberanian, kejujuran, dan idealisme sangat penting untuk terus memperjuangkan keadilan. Menurut saya, semangat perjuangan Munir harus terus dilanjutkan oleh generasi muda agar perjuangan hak asasi manusia di Indonesia tidak berhenti. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan materi 3 yang akan disampaikan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dr. Hadia. Izinkan saya untuk melanjutkan presentasi pada kali ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya Partai Golkar itu merupakan partai yang paling bertahan lama selama masa Orde Baru, di mana Partai Golkar ini mampu mempertahankan eksistensinya. Jadi selama pemilu 4 tahun sekali secara berturut-turut, Golkar ini meraih konsisten partai politik yang meraih suara terbanyak di antara partai yang lainnya. Nah, apa sih caranya dibalik Golkar ini mempertahankan eksistensinya dari masa Orde Baru hingga saat ini? Nah, baik, maka dari itu kita lanjutkan pembahasan yang saya akan bahas, yaitu mengenai eksistensi Partai Golkar pada masa Orde Baru. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya Golkar itu dibangun pada saat masa pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, awalnya istilah Golkar ini digagas oleh Soekarno, Sutomo, dan juga Ki Hajar Dewantara upaya meresolusi konflik kekuasaan di pemerintahan pada saat itu. Namun, karena hal itu tidak kunjung dieksekusi oleh mereka, bahwasanya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia didahului dibangunnya Golkar pada 20 Oktober 1994. Awalnya Golkar itu menjelma sebagai organisasi masyarakat. Namun karena dorongan dari Soekarno dan juga Abdul Haris Nasution, Partai Golkar ini berubah menjadi partai yang berpolitik hingga saat ini. Yang dulunya Golkar ini anti partai, justru menjelma sebagai partai politik yang nantinya akan menandingi sebuah partai komunis Indonesia. Untuk mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat, ternyata sebuah partai politik tidak akan maju dan berkembang tanpa adanya strategi berpolitik, di mana untuk terus bertahan serta menguasa selama Orde Baru, Partai Golkar ini mempunyai strategi tersendiri, yaitu melalui jalur ABG. Jalur ABG ini merupakan golongan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kedua ada birokrat dan juga ada Golkar itu sendiri. Nah, Golkar ini nanti dijadikan sebagai kendaraan berpolitik atau menjadi pilar utama bagi semua ini. Yang pertama di sini ada ABRI. Mereka tidak hanya berada di bidang militer saja, tetapi mereka juga ikut berkontribusi dalam berpolitik, di mana para ABRI ini menggiring masyarakat dari golongan yang berbeda-beda seperti buruh, petani, dan juga pegawai negeri lainnya untuk mendukung Golkar secara penuh. Nah, yang kedua, ternyata Golkar itu berhasil menguasai birokrat, di mana pada saat itu birokrat memperbolehkan menjadi sebuah peserta pemilu atau menggunakan hak pilihnya untuk memilih Golkar itu sendiri. Nah, dan ternyata dari ABRI dan birokrat ternyata ada salah satu tokoh loh yang sangat berperan penting dalam kesuksesan Golkar hingga saat ini, yaitu ada Presiden Soeharto. Presiden Soeharto merupakan Dewan Pembina Golkar sampai saat ini, serta penguasa Orde Baru yang turut melanggengkan kekuasaan Golkar sampai saat ini atau sampai ke daerah-daerah. Nah, teman-teman ya, bahwasanya Partai Golkar itu mengikuti pemilu pertama kali pada 1971, di mana pada saat itu hanya ada 10 partai politik saja yang mengikuti. Tetapi saya di sini akan menyebutkan 5 partai besarnya
antaranya ada Golkar, ada Partai Komunis, yang ketiga ada Partai Nasional Indonesia, yang keempat ada Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir adalah Partai Syarikat Islam. Nah, di mana pada pemilu 1971 ini ternyata Golkar meraih suara terbanyak di antara partai yang lainnya. Nah, lalu pada pemilu 1977 akhirnya pemerintahan melakukan pemilu yang periodik dan juga teratur, di mana pemerintahan menyederhanakan partai politik melalui fungsi partai politik yang bersifatnya makro. Satu hal yang nyata dari pemilu 1970 ini, ternyata hanya ada sebuah partai yang mengikuti pemilu pada pemilu pada saat itu. Di antaranya ada 3 partai, yaitu ada PPP atau Partai Persatuan Pembangunan, yang kedua ada PDI atau Partai Demokrasi Indonesia, dan yang terakhir ada Golkar itu sendiri. Bisa teman-teman lihat bahwasanya Golkar yang mengikuti pemilu dari 1977 hingga 1997, Golkar meraih suara terbanyak atau menjadi konsisten partai politik yang meraih suara terbanyak di antara 2 partai lainnya. Lalu pasca Orde Baru hingga jatuhnya Soeharto itu menentukan Golkar secara mendasar. Dari partai yang berkuasa, partai Golkar ini harus menyetarakan dengan partai yang lainnya. Lalu pada 2004 itu Golkar berhasil meraih masa kemasan yang baik dengan meraih suara 21,58 suara. Nah, namun sayangnya kursi di parlemennya terus menurun. Nah, jadi kunci untuk mempertahankan eksistensinya itu ternyata Golkar mampu beradaptasi dengan cepat oleh pemimpinnya Orde Baru, di mana jatuhnya Soeharto itu kan sangat mengguncang sekali Golkar yang jadi banyak sekali publik yang mengecap bahwasanya partai Golkar ini karena adanya campur tangan pemerintahan dan juga militer, akibatnya itu akan runtuh karena tergerus arus reformasi. Nah, namun para elit partai itu segera mengubah citra Golkar menjadi partai yang demokratis, terbuka, lalu menjadi peserta pemilu yang periodik dan juga teratur. Baik, dari semua ini saya bisa menyimpulkan bahwasanya partai Golkar itu yang dulunya bukan menjelma sebagai partai politik, namun mereka itu berhasil menandingi partai komunis pada saat ini. Nah, karena ada campur tangan dari pemerintahan dan juga militer, partai Golkar ini mampu eksis hingga saat ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya partai Golkar ini itu masih ada hingga sekarang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dilanjutkan dengan komentar selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kalian tahu gak? Ternyata pada masa Orde Baru ada salah satu provinsi yang nasibnya jauh lebih buruk daripada provinsi lainnya, yaitu Provinsi Aceh. Aceh selalu penuh dengan penderitaan, mulai dari konflik yang berlarut-larut hingga akhirnya menemukan titik damai. Saya Agni Arisni sebagai pemateri kelima dengan judul artikel yang saya pilih yaitu Aceh di Ujung Pedang, catatan kelam daerah operasi militer atau DOM dan jalan pulang menuju damai. Teman-teman semuanya, seperti yang kita semua tahu bahwa Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Jelas, Aceh memiliki ikatan yang kuat dengan pemerintah pusat Indonesia. Namun, pada masa Orde Baru, Aceh ini seolah terabaikan. Meskipun resmi berstatus daerah istimewa, tetapi Aceh merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perlakuan istimewa dalam praktiknya.
berawal dari pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Namun ketika pemberontakan itu berakhir, justru kekecewaan dan ketidakpuasan pada masyarakat Aceh semakin meluas. Saya mulai menelusuri akar masalahnya, dan saya menemukan ternyata kekecewaan ini berawal dari janji-janji yang tidak sepenuhnya terwujud. Kemudian pada tahun 1976 lahirlah Gerakan Aceh Merdeka atau yang disebut dengan GAM. Nah, saya memahami bahwa gerakan ini lahir sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan ekonomi politik yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Adapun beberapa janji yang tidak terpenuhi yang menjadi titik krusial yang memperdalam kekecewaan pada masyarakat Aceh. Yang pertama yaitu karena pengelolaan sumber daya alam yang tidak adil. Nah, ternyata Aceh juga kaya akan sumber daya alamnya seperti dasar alam dan minyak. Namun pada masa Orde Baru ternyata terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam di Aceh yang dilakukan secara masif oleh pemerintah pusat Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN. Namun Aceh juga merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pembagian hasil yang adil dari kekayaan alam mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu janji otonomi dari khususan Aceh. Nah, ternyata pada masa awal kemerdekaan, Bung Karno menjanjikan otonomi khusus yang luas bagi Aceh. Aceh ditetapkan sebagai daerah yang gigih melawan penjajah. Namun di tengah perjalanannya justru perjanjian itu tidak sepenuhnya terwujud. Pemerintah pusat memperlakukan kebijakan yang cenderung sentralistik, sehingga kekuasaan politik dan sumber daya alam lebih banyak di tangan Jakarta, sedangkan Aceh sendiri juga masih tetap miskin dan tertinggal. Dan yang ketiga yaitu perbedaan budaya dan agama. Seperti yang kita semua tahu, adanya perbedaan budaya dan agama yang cukup kuat antara Provinsi Aceh dan juga provinsi lainnya. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah dengan tradisi Islamnya yang sangat kuat. Namun terkadang pemerintah pusat Indonesia dianggap tidak menghormati kekhususan ini dan memicu gesekan sosial dan budaya. Kemudian pada slide selanjutnya, nah pada tahun 1989 pada pemerintahan masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto merespons dengan kebijakan keras. Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer atau DOM. Nah, status ini tuh menempatkan Aceh di bawah kendali penuh militer. Selama periode DOM tersebut, militer diberi kewenangan yang sangat besar untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka. Namun yang sayangnya justru malah banyak pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar pada sipil. Sebetulnya saya juga sedikit kesulitan mendapatkan data pasti karena banyaknya kasus yang ditutup-tutupi. Namun, saya mendapatkan laporan kredibel dari Komnas HAM dan Forum Peduli HAM Aceh. Data-data tersebut juga membuat saya merasakan kesedihan yang mendalam karena ternyata ada 1.321 korban tewas terbunuh, kemudian 375 kasus orang hilang, 136 kasus penganiayaan, dan 102 kasus pemerkosaan. Selain itu, ternyata DOM juga menciptakan ribuan janda dan puluhan ribu anak yatim yang menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata penderitaan ini tidak hanya dialami oleh individu, tetapi juga merusak struktur keluarga dan sosial. Kemudian pada 26 Desember 2004, seperti yang kita semua tahu, adanya bencana alam yang sangat dahsyat melanda Aceh, yaitu bencana tsunami Samudra Hindia yang menelan korban jiwa lebih dari 170.000 orang dan menyebabkan kerusakan yang masif. Namun, di tengah duka yang sangat menyakitkan ini, saya melihat adanya sebuah ironi yang luar biasa. Secara tidak terduga, tsunami ini tuh membawa kesadaran baru bagi semua pihak yang berkonflik, baik itu dari GAM maupun dari pihak pemerintah pusat Indonesia. Duka yang sama dirasakan oleh semuanya tanpa memandang afiliasi politik. Solidaritas kemanusiaan dari seluruh dunia dan nasional mengalir ke Aceh, menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata perdamaian dan kolaborasi jauh lebih penting daripada konflik. Kemudian pada
pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Yusuf Kala, mereka mengambil langkah berani dan strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mencapai kesepakatan damai. Nah, adapun langkah-langkah yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesepakatan damai tersebut, yang pertama yaitu kepedulian humanis atau pemerintah dan juga presiden meninjau langsung lokasi bencana dan juga memimpin upaya tanggap darurat. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat Aceh bahwa masih ada rasa kepedulian dari pemerintah pusat Indonesia terhadap bencana yang menimpa Aceh. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan PRR atau Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Minas dengan kewenangan penuh dan otonomi langsung di bawah Presiden. BNR ini juga dipimpin oleh Dr. Mahfud Subroto dan menjadi motor utama dalam proses pembangunan Aceh. Dan yang ketiga yaitu membuka negosiasi. Nah, pemerintah pusat Indonesia dan GAM kembali duduk di meja perundingan di Helsinki, Finlandia dengan proses yang difasilitasi oleh Krisis Manajemen Inisiatif atau CMI dan juga dipimpin langsung oleh mantan Presiden Finlandia yaitu Martti Ahtisaari. Selanjutnya, puncaknya pada 15 Agustus 2005, Memorandum of Understanding di Helsinki, Finlandia berhasil ditandatangani. Saya percaya bahwa perjanjian ini dapat mengakhiri konflik yang berlangsung lama tersebut. Adapun beberapa poin yang ada dalam perjanjian tersebut yaitu yang pertama, pemberian amnesti dan reintegrasi bagi anggota GAM. Yang kedua yaitu penarikan pasukan TNI non-organik dari Aceh dan penunjukan senjata GAM. Yang ketiga yaitu pemberian otonomi khusus yang luas dari Aceh, pembentukan partai lokal dan juga pembagian hasil kekayaan alam yang lebih adil. Dan yang terakhir yaitu pembentukan Wali Mandro sebagai simbol penghormatan dan pemersatu masyarakat Aceh. Nah, proses perundingan yang difasilitasi oleh CMI tersebut akhirnya berhasil mencapai kesepakatan damai. Saya merasa lega karena akhirnya proses ini dapat mengakhiri konflik yang berlangsung hampir 30 tahun lamanya. Bagi saya, sejarah Aceh pada masa reformasi adalah perjalanan panjang penuh penderitaan. Pengalaman tragis pada masa Orde Baru adalah luka yang paling mendalam. Tetapi secara tidak terduga tragedi kemanusiaan yang sangat besar secara ironis menjadi pencerah bagi perdamaian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata, karena saya juga masih perlu banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemateri ke-6, di sini saya mengambil judul artikel tentang krisis ekonomi menimpa Orde Baru pada masa akhir jabatannya. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di masa Orde Baru tersebut? Menurut informasi yang saya baca, pada tahun 1998 Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat parah yang disebut sebagai krisis moneter Asia. Krisis ini pernah menjadi pemicu utama hubungan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kondisi ekonomi masyarakat saat itu benar-benar terpuruk dari yang terkena ada kondisi. Di masa-masa Orde Baru, korupsi dan nepotisme akan disingkat sebagai kekayaan sebesar negara. Sehingga juga waktu belum berapa persennya tidak dampaknya berasa banget. Berdasarkan laporan Transparency International Indonesia atau PII bahkan menyebut Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Hal ini terlihat dari indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang cuma 19,4 dari seorang kalau ke 100 dengan 100 itu paling kecil. Ada juga salah satu contoh kasus paling geram yaitu penyelewengan dana dari Yayasan Sukses Ini termasuk sebuah pendidikan dalam kasus platform pribadi. Hal ini membuat
Hal ini membuat rakyat menerima peran barang. Yang kedua ada inflasi. Krisis moneter juga menyebabkan inflasi moneter secara drastis di tahunan pada tahun 1998 mencapai 9,1%. Bahkan beberapa sumber menyebut hingga 82,4% pada September 1998. Pergerakan menguncang kebutuhan masyarakat bertindak sangat cepat. Hal ini memicu kelaparan dan penderitaan terutama di perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga ada pengangguran. Resesi ekonomi juga menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Tingkat pengangguran pada tahun 1998 mencapai 5,46%. Meskipun tidak terlalu tinggi, tapi dampak sebenarnya jauh lebih buruk karena kita orang kehilangan pekerjaan. Yang keempat ada kemiskinan. Karena kemiskinan sudah tinggi dan pengangguran menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat drastis. Angka kemiskinan pada tahun 1998 melonjak hingga 24,2% atau sekitar 48,2 juta jiwa. Angka ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun yang sebelumnya, di mana Orde Baru berhasil menurunkan angka kemiskinan di bawah 15%. Yang kelima ada kebodohan. Krisis ekonomi juga berdampak pada sektor pendidikan dan kesehatan. Banyak anak-anak dari keluarga miskin terpaksa putus sekolah demi membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Akses pelajaran kesehatan juga menurun karena biaya hidup yang makin tinggi. Selanjutnya, kenaikan harga yang terjadi pada masa krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 menyebabkan kenaikan harga yang sangat drastis dan luas, terutama pada barang-barang pokok atau sembako. Lonjakan harga bahan pokok menjadi salah satu dampak paling signifikan dari krisis. Harga komoditas pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat melambung tinggi. Harga beras juga melonjak tajam membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Harga minyak goreng juga mengalami kenaikan luar biasa. Harganya menjadi sekitar 4.500 sampai 6.000 per kilogram dari harga yang sebelumnya jauh lebih murah. Selanjutnya ada penyebab dari krisis ekonomi. Penyebab dari krisis ini adalah krisis finansial internal yang dimana kondisi internal Indonesia sudah sangat rapuh, yang membuat kondisi ini rapuh karena gelombang ekonomi selama puluhan tahun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada utang luar negeri dalam mata uang asing. Banyak perusahaan dari bank swasta yang berutang dalam dolar AS dengan keyakinan bahwa nilai tukar rupiah akan stabil. Selanjutnya ada bagaimana respon pemerintah kok? Respon pemerintah terlihat lambat dan tidak efektif. Namun beberapa kebijakan penting kemudian diambil meskipun dampaknya tidak sepenuhnya berhasil. Mereka meminta bantuan kepada daerah moneter internasional atau IMF, sebuah lembaga keuangan dunia. IMF membantu, tapi dengan syarat pemerintah harus melakukan reformasi besar-besaran termasuk untuk bank-bank yang dan memberi subsidi. Meskipun sudah ada kesepakatan dengan IMF, implementasi kebijakan ini mengalami berbagai kendala. Terdapat bahwa pemerintah tidak sepenuhnya menjalankan reformasi terutama yang menyangkut kepentingan proyek kekuasaan. Pada akhirnya, kegagalan pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi secara efektif ditambah dengan tekanan politik menjadi faktor utama kemunculan dari Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang secara resmi juga mengakhiri era Orde Baru. Selanjutnya ada penyebab kekecewaan masyarakat. Kekecewaan ini bukan hanya karena kesulitan ekonomi saja, tapi juga reformasi politik. Kekecewaan ada beberapa alasan kenapa masyarakat sangat kecewa. Yang pertama, hilangnya stabilitas ekonomi. Selama puluhan tahun, pemerintah Orde Baru selalu menekankan keberhasilan pembangunan dan juga stabilitas ekonomi. Masyarakat juga percaya bahwa pemerintah mampu mengatasi harga tetap stabil dan menjadi ketersediaan bahan pokok. Namun saat krisis datang dan janji itu seolah mempasarkan harga melalui tinggi dan banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada kesenjangan ekonomi. Meskipun ekonomi tumbuh, namun nampaknya tidak dirasakan merata. Banyak konglomerat dan pemerintah yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Sementara rakyat harus berjuang. Krisis ini semakin memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Selanjutnya ada titik puncak dan reformasi sampai kebutuhan Orde Baru. Kekecewaan ini akan dilakukan perlawanan yang masih ribuan mahasiswa turun ke jalan bukan hanya menuntut perbaikan ekonomi saja, tapi juga reformasi politik. Kekecewaan ini akhirnya memicu kerusuhan dan akhirnya mendorong penumpukan Presiden Soeharto. Tuntutan reformasi
situasi yang berujung pada kerukunan Orde Baru pada tahun 1998 dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, terutama pada krisis ekonomi yang parah dan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang otoriter. Aksi-aksi ini mencapai puncaknya pada 21 Mei 1998. Yang pertama terjadi di Trisakti 21 Mei 1998, yaitu penembakan mahasiswa dari Universitas Trisakti oleh aparat keamanan saat demonstrasi. Hal ini memicu kerusuhan yang lebih luas. Peristiwa ini menjadi titik penting yang memicu kerusuhan massal. Yang kedua, kerusuhan 1998. Setelah terjadi Trisakti, kerusuhan dan penjarahan di Jakarta dan kota-kota lain. Yang ketiga, ada pendudukan gedung DPR atau MPR. Mahasiswa dari universitas lain berhasil menduduki gedung DPR atau MPR menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Yang keempat, lengsarnya Soeharto 21 Mei 1998. Di bawah tekanan mahasiswa, masyarakat, dan beberapa kabinet menteri mengundurkan diri. Akhirnya Presiden Soeharto mundur dan memilih arah Orde Baru. Jadi dapat saya simpulkan, krisis ekonomi yang terjadi pada akhir kekuasaan Orde Baru adalah penyebab utama kejatuhan Presiden Soeharto. Krisis ini menunjukkan kelemahan internal rejim seperti KKN, yaitu kolusi, dan nepotisme yang membuat ekonomi rapuh. Dampak krisis yang parah memicu kerusuhan yang akhirnya berujung keruntuhan. Keruntuhan akhirnya memaksa Presiden Soeharto mundur dan mengakhiri era Orde Baru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan karena manusia tidak luput dari salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.